Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Dian Rahmawati, Dokter Magister Kesehatan, Magister Kedokteran Klinis, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Angkatan tahun 2017-2019. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovenda Dian Rahmawati, Dokter Magister Kesehatan, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis MK, mahasiswa angkatan 2017-2019, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi yang benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan dengan nilai akhir 3 sampai 3,4, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, dan predikat dengan pujian atau cum laude dengan nilai 3,7 sampai 4. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan program pendidikan Universitas Airlangga, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah publish 1 jurnal internasional. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, maka seyogyaknya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyanggah maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovenda diminta memasuki ruangan ujian.
Saudari Promovenda Dian Rahmawati, Dr. MKes, Marketer Kedokteran Klinik, SPMK, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudari dapat mempertahankan disertasi saudari terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan pada saudara promotor, saya ingin bertanya pada saudari Promovenda. Apakah saudari pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga setelah siap untuk diuji? Siap, Prof. Alhamdulillah. Baik. Sebelum sesi tanya jawab ini, saudari Promovenda dipersilahkan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasi paling lama 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para guru besar dan para dosen sekalian, teman sejawat yang hadir pada hari ini. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai desain antibiofilm berbasis inhibitor enzim pembentuk matriks eksopolisakarida Pseudomonas aeruginosa dan uji aktivitasnya terhadap isolat klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Sebagai pendahuluan, bahwa bakteri Pseudomonas aeruginosa memiliki kemampuan membentuk biofilm baik itu di permukaan abiotik maupun biotik. Dan setelah dia membentuk biofilm, maka konsekuensi yang ada adalah sulit dicapai oleh antibiotik. Dan bila tidak tercapai oleh antibiotik, maka bakteri akan tetap hidup. Dampak terhadap klinis adalah bahwa Pseudomonas ini nanti akan menyebabkan infeksi kronis atau kekambuhan. Dari hal tersebut di atas, maka pembentukan biofilm ini perlu dicegah. Pada regulasi pembentukan biofilm dari Pseudomonas aeruginosa terdapat enzim PMM dan PGM yang bertanggung jawab atas terbentuknya biofilm. Sementara itu, regulasi ini membutuhkan substrat untuk terjadinya biofilm. Oleh karena itu, pada penelitian ini dicari inhibitor enzim terhadap PMM atau PGM berupa substrat analog. Pada penelitian ini nanti akan dilakukan teknik docking, kemudian dilanjutkan dengan uji in vitro dan dilakukan juga visualisasinya untuk membuktikan apakah penghambatan terhadap PMM dan PGM ini itu terbukti menghambat terbentuknya biofilm. Sebagai kerangka konseptual bahwa target kerja dari pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa selama ini yang sudah ditemukan dan diteliti itu melalui berbagai proses. Jadi ada yang melalui nitris oksid, kemudian bakteriofag, antibakteria peptid, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat suatu enzim PMM atau PGM yang memang belum pernah diteliti sebelumnya, itu berfungsi untuk menghambat perubahan substrat asli, yaitu glukosa maupun manosa, untuk pada saat terakhir dari jalur regulasi ini berperan membentuk matriks eksopolisakarida yang terdiri dari PEL, PSL, alginat, dan LPS. Diharapkan pada saat dilakukan penghambatan terhadap pembentukan biofilm ini, maka resistensi adaptif tidak akan terjadi. Sebagai hipotesis penelitian dari disertasi saya, yang pertama adalah TLA memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim PMM PGM. Yang kedua, beberapa analog substrat memiliki afinitas pengikatan yang baik sehingga memiliki aktivitas sebagai inhibitor PMM PGM. Terdapat hubungan antara sifat kepekaan dengan kemampuan membentuk biofilm Pseudomonas aeruginosa, dan analog substrat menunjukkan aktivitas biofilm dengan menghambat terbentuknya matriks eksopolisakarida Pseudomonas secara in vitro.
Metode penelitian dalam disertasi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah uji in silico yang dianalisis dengan menggunakan analisis footprint, drug likeness, kemudian farmakokinetik, dan ADMEN. In silico ini dilakukan dengan prosedur redocking dan docking ligan-ligan yang mirip dengan TLA. Tahap yang kedua yaitu uji kemampuan membentuk biofilm Pseudomonas aeruginosa berdasarkan responsnya terhadap antibiotik. Penelitian ini bersifat analitik observasional. Di sini dilakukan penelitian beberapa tahap, yaitu persiapan bakteri dan kemudian uji kemampuan membentuk biofilm melalui metode microtiter plate yang hasil penelitiannya kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Tahap yang ketiga adalah uji analog substrat dengan uji eksperimental. Di sini dilakukan pengujian secara in vitro, yaitu ligan yang terpilih pada tahap 1 kemudian diujikan kepada bakteri yang membentuk biofilm terkuat pada tahap penelitian tahap 2. Dilakukan uji senyawa analog substrat dengan metode microtiter plate, kemudian visualisasinya menggunakan scanning elektron mikroskop dan pengamatannya menggunakan confocal laser scanning mikroskop. Hasil penelitian diperoleh untuk tahap yang pertama yaitu uji in silico. Di sini diperoleh bahwa analisis redocking terhadap TLA dan reseptor untuk PMM-PGM memiliki posisi yang bagus dengan nilai RMSD kurang dari 2 angstrom. Konformasi TLA di sini terjadi pengikatan yang baik dengan angka grid atau grid score minus 71,288 kilokalori per mol. Analisis footprint menunjukkan bahwa TLA memiliki afinitas pengikatan yang sangat baik, dan dari hasil ini kemudian dilakukan docking terhadap beberapa ligan yang kemudian dilakukan analisis hingga terpilihlah 3 ligan yang dilakukan untuk uji lanjut, yaitu uji in vitro. Mekanisme penghambatan di sini dilakukan atau dianalisis berdasarkan angka grid, kemudian interaksi ikatan hidrogen dan hidrofobisitas. Kemudian terdapat juga analisis drug likeness, di sini menggunakan Lipinski rules dan Faber rules. Bioavailabilitas oral, di sini skor bioavailabilitas juga dinilai baik, dan prediksi ADMET disimpulkan bahwa kandidat yang terpilih itu memiliki potensi sebagai kandidat antibiofilm. Untuk tahap 2, uji kemampuan membentuk biofilm Pseudomonas aeruginosa didapatkan di sini bahwa kepekaan terhadap antibiotik berpengaruh terhadap kemampuan membentuk biofilm. Strain resisten lebih kuat dalam membentuk biofilm dibanding strain yang sensitif. Berikut adalah tahap yang ketiga, di mana uji analog substrat hasilnya sebagai inhibitor enzim PMM-PGM melalui uji microtiter plate didapatkan bahwa TLA atau L-tartarik acid itu memiliki kemampuan menghambat hampir 100% baik dari strain sensitif maupun resisten. Kemudian glukaric acid itu diperoleh juga kemampuan membentuk biofilm dan berfungsi sebagai antibiofilm walaupun penghambatannya tidak maksimal. Untuk desorbitol itu memiliki kemampuan menghambat pembentukan biofilm antara sensitif dengan resisten juga hampir 100%. Kemudian asam askorbat atau vitamin C pada konsentrasi memiliki kemampuan menghambat di atas 90% atau hampir 100%. Berikut adalah visualisasinya. Kami mengambil di sini hanya sebagai perwakilan bahwa berdasarkan SEM, uji visualisasi menggunakan SEM, kontrol baik strain sensitif maupun resisten, terdapat gambaran atau bentukan matriks ekstraseluler yang masih rapat merakit sel-sel bakteri. Kemudian perlakuan di sini keempat ligan baik itu TLA, kemudian
MGA, asam askorbat maupun D-sorbitol pada visualisasi menggunakan SEM itu tidak terbentuk matriks ekstraseluler. Pada pengamatan menggunakan CLSM demikian juga didapatkan bahwa kontrol di sini memancarkan atau memfluoresensikan hijau, di mana juga densitasnya cukup rapat sehingga diamati sehingga biofilm ini memiliki ketebalan dan kemudian sel-selnya masih dalam keadaan hidup atau viable. Sementara dalam beberapa perlakuan itu digambarkan bahwa densitasnya juga tidak terlalu rapat, kemudian selnya banyak yang sudah tidak viable atau mati. Di sini disimpulkan bahwa dari penelitian ini TLA atau L-tartarik acid memiliki afinitas pengikatan yang baik dan diprediksi memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim PMM-PGM. Kemudian glukaric acid, D-sorbitol, asam askorbat memiliki afinitas yang baik sehingga juga berpotensi sebagai inhibitor enzim PMM-PGM. Sifat kepekaan Pseudomonas aeruginosa terhadap antibiotik berpengaruh terhadap kemampuan dalam membentuk biofilm, di mana strain resisten lebih kuat dibanding strain sensitif. Keempat ligan memiliki aktivitas menghambat biofilm Pseudomonas aeruginosa secara in vitro. Saran dari penelitian kami di sini adalah yang pertama adalah perlu dilakukan pengujian lanjut berupa in vivo dengan hewan coba. Uji in vivo bisa dilakukan dengan menggunakan substrat analog sintetis buatan pabrik yang lain dan juga kemungkinan yang berasal dari bahan alam. Hasil penelitian ini telah pula dipublikasi di jurnal Molecules pada tahun 2022. Demikian presentasi kami, terima kasih. Terima kasih pada Saudari Promovenda. Sekarang kita memasuki fase diskusi. Untuk yang pertama, saya persilahkan Saudara Promotor, Profesor Dr. Edi Bagus Wasito, Dr. Magister Sains, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Konsultan. Silakan, Prof. Terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktu yang diberikan untuk mencoba mengajukan pertanyaan pada Dr. Dian. Namun perlu diketahui bahwa tampilan PPT yang saya lihat hari ini merupakan yang kedua, menggunakan gambar skema alur proses yang menurut saya sangat mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah dulu dilakukan oleh peserta S3 dari FMIPA. Kalau tidak salah ingat, Prof. Afaf, waktu itu bersama dengan Prof. Nyoman, teribusnya bimbingannya tampil langsung berupa gambar skema di sana, sangat memudahkan, apalagi untuk kami pada waktu itu yang ini bidang MIPA begitu, sangat mudah. Terima kasih atas PPT yang sudah membantu. Mudah-mudahan yang lain juga terbantu untuk mencerna substansi penelitian ini. Namun izinkan saya membuat mungkin satu atau dua pertanyaan
atau satu dengan beberapa sub pertanyaan. Di dalam saran, Dr. Dian mengajukan suatu penelitian lanjutan dari penelitian laboratorik menuju ke arah penelitian implementasi pada manusia, yaitu penelitian in vivo menggunakan hewan coba, begitu. Nah, untuk itu mohon bisa dijabarkan jenis penelitian apa, desain penelitiannya apa, inhibitor mana yang akan terpilih atau dipilih untuk menuju ke implementasi pada subjek manusia. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Profesor Edi Bagus Wasito atas pertanyaannya. Tahapan penelitian untuk kemudian bisa diimplementasikan kepada manusia pada saat yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini berada di tahap yang kedua atau preklinik. Sebelumnya sebelum preklinik itu ada observasi dulu terhadap fenomena-fenomena tertentu yang menyebabkan penelitian ini kemudian muncul. Kemudian penelitian ini ada uji in silico yang tahap kemudian preklinik berupa in vitro maupun in vivo. Selanjutnya dapat dilakukan tahap yang berikutnya, yaitu fase in vivo atau fase yang dilakukan terhadap manusia berupa tahapan yang melibatkan yang pertama. Fase pertama adalah mengenai uji khasiat. Kemudian yang kedua itu adalah uji bagaimana dampak atau efek dari obat tersebut. Yang ketiga itu adalah uji bagaimana memiliki efek samping atau tidak. Kemudian fase yang keempat itu adalah uji bagaimana sekiranya obat ini kemudian dilakukan atau diaplikasikan pada kondisi klinis yang berbeda. Misalnya pada pediatri, pada geriatri, atau pada ibu hamil. Setelah dilakukan fase klinis yang seperti ini, ada tahapan di mana persetujuan dilakukan, yaitu tahap keempat, persetujuan entah dari BPOM atau dari FDA. Kemudian yang tahap kelima itu adalah jika memang lolos uji-uji sebelumnya, maka pengawasan dilakukan pada saat dilakukan pengawasan pada saat digunakan di masyarakat. Jadi penelitian sementara yang dilakukan oleh peneliti ini masih di tahap in silico dan in vitro. Kemudian in vivo-nya disarankan memang untuk dilakukan di hewan coba untuk tahap selanjutnya. Demikian, Prof. Baik. Namun ternyata masih ada yang tertinggal, terlupa saya tanyakan. Kapan dan di mana Anda akan lakukan penelitian selanjutnya itu? Baik, terima kasih Prof. Edi Bagus. Kapan dilakukan? Sebenarnya kami memiliki tim lanjutan dengan co-promotor yang juga menguji ligan lain atau antibiofilm lain. Kemudian juga ada kombinasi dengan
bakteri atau mikroorganisme lain, sehingga penelitian ini insya Allah akan tetap berlanjut. Sementara kebetulan kami berasal dari luar Surabaya, yang tadi adalah kolaborasi dengan kopromotor. Untuk penelitian selanjutnya di daerah asal kami akan melanjutkan itu karena di daerah Kalimantan Timur tempat saya berasal banyak juga terdapat bahan alam yang merupakan kekayaan tradisional dari daerah yang khas dari Kalimantan Timur, sehingga hal ini bisa kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi yang baru terhadap ligan yang baru, kemudian hasil penelitian yang sekarang itu juga bisa dilanjutkan di sana dan masih bisa atau viable untuk dilakukan di tempat kami berasal. Baik. Pertanyaan di mana itu tadi terkait dengan fasilitas tentunya, ya. Mungkin kan di institusi tempat Dr. Dian bekerja sudah mencukupi dan sudah patut untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya itu, ya. Semoga bermanfaat, ya. Selamat Dr. Dian. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Edi Bagus. Giliran selanjutnya kepada kopromotor Profesor Dr. Afaf Bakhtir Doktoranda MS. Monggo Prof. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Sidang. Pertama-tama saya menyampaikan appreciate kepada Ibu Dr. Dian di masa pandemi yang demikian cukup banyak keterbatasan bisa menjalankan penelitian yang cukup baik, ya, dengan capaian yang membanggakan, yaitu terpublikasi di publikasi Scopus, bahkan Q1 yang top tier. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan saya tentang resistensi biofilm, ini seperti mekanisme resistensi yang lain, ada acquired, ada intrinsik, adaptif, yang biasanya muncul pada penggunaan antibiotik. Biasanya resistensi itu kebanyakan pada obat-obat tertentu, ada juga yang multi drug resistance, ya. Namun pada biofilm itu mekanismenya bagaimana? Sehingga dalam kondisi biofilm itu sendiri sel begitu dekatnya satu sama lain, bisa polimikrobial, yang di situ memungkinkan terjadi berbagai interaksi, bahkan rekombinasi genetik atau transformasi genetik. Nah, bagaimana nih mekanisme resistensi pada biofilm? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi peraturannya boleh 2 ya, Bapak. Jadi titik klimaks dari atau yang paling basic dari penemuan riset ini antibiofilm pada Pseudomonas itu adalah ketika Dr. Dian menemukan PMM-PGM sebagai target kerja obat. Nah, saudara tadi mengklaim bahwa ini novel. Tadi dipaparkan memang belum pernah diteliti yang orang lain. Yang saya ingin bisa Dr. Dian menjelaskan adalah apa kelebihan dari menggunakan PMPGM ini sebagai target antibiofilm, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Profesor Dr. Afaf Bakhtir. Untuk pertanyaan yang pertama, mekanisme resistensi terhadap biofilm, terutama Pseudomonas aeruginosa, itu melibatkan proses yang kompleks yang bisa merupakan rekombinasi antara resistensi intrinsik, adaptif maupun acquired. Namun pada dasarnya pembentukan biofilm ini sendiri itu merupakan suatu
mekanisme di mana bakteri ini melakukan pertahanan diri terhadap perubahan lingkungan dan kondisi ekstrim dari lingkungan sekitar bakteri tersebut. Salah satunya itu adalah pemberian antibiotik yang berlebihan. Pada saat terbentuk biofilm, maka bakteri yang diberi oleh antibiotik yang berlebihan itu kemudian dapat bersatu menempel pada permukaan abiotik atau biotik, kemudian terjadi metabolismenya di sini terjadi penurunan, kemudian dia mengekskresikan matriks ekstraseluler. Pada saat terbentuk biofilm ini akibat salah satunya stimulasi dari penggunaan antimikroba sebagai terapi, kemudian menyebabkan terbentuknya matriks ekstraseluler dan menambah biofilm ini menjadi resisten. Sementara resistensi intrinsik dari Pseudomonas itu sendiri itu bisa dijelaskan karena Pseudomonas ini memiliki outer membran yang memang tidak mudah dilalui oleh beberapa antibiotik, sehingga dengan bantuan mekanisme kerja efflux-FAM itu menambah atau menjadikan Pseudomonas itu sendiri sebetulnya memiliki resistensi intrinsik yang mendukung untuk juga sebagai suatu faktor virulensi. Kemudian yang ketiga, di mana terjadi resistensi didapat. Pada saat terjadi pembentukan biofilm, bakteri itu berkumpul satu dengan yang lain. Belum tentu juga satu spesies, mungkin juga terjadi multispesies sehingga bisa terjadi namanya gen transfer. Nah, pada saat itu juga bisa terjadi di mana bertukar mekanisme resistensi tersebut antara satu sel dengan sel yang lain, sehingga memang sangat kompleks di sini. Biofilm itu merupakan kombinasi dari resistensi intrinsik, acquired maupun adaptif. Kemudian bagaimana PMN dan PGM ini sebagai suatu novelty memiliki kekhususan tersendiri atau kelebihan tersendiri, di mana memang berdasarkan penelitian sebelumnya PMN dan PGM ini belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Kemudian juga sifat dari PMN PGM ini merupakan enzim regulator yang sangat berpengaruh terhadap faktor virulensi dari Pseudomonas. Jadi sekiranya enzim ini dihambat oleh analog substrat atau antibiofilm yang didesain dalam penelitian ini, menyebabkan hasil akhir matriks eksopolisakarida atau matriks ekstraseluler yang terdiri komponen PEL, PES, PSL, alginat dan LPS itu tidak terbentuk. Jadi ini sangat penting sekali karena mempengaruhi banyak hasil atau komponen yang tidak akan bisa menyebabkan biofilm itu terbentuk. Demikian Prof. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dr. Afaf Baktir. Selanjutnya giliran ketiga penguji luar dari Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Aulani Am, Dr. Hewan DIS. Monggo, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Promovenda yang hari ini sudah berdiri depan, ya, juga tim promotor yang Belum keluar suaranya, Prof, mungkin. tes. Terima kasih pimpinan sidang, saya ulangi. Selamat untuk Promovenda dan tim promotor yang telah mengantarkan Promovenda ada di depan hari ini. Penelitiannya cukup menarik dan sangat bagus untuk nantinya akan diaplikasikan gitu ya, tentang biofilm, dan banyak istilah
ada antibiofilm, sisi aktif, reseptor dan sebagainya, mungkin nanti disesuaikan. Kalau kita berbicara enzim itu adalah sisi aktif, bukan reseptor, bukan mindang ligand binding reseptor. Itu nanti mungkin ada kadang-kadang ditulis sisi aktif, kadang ditulis reseptor, karena kita menggunakan analog ke substrat gitu ya. Nah, penelitian ini kan menguji juga profil pita resistensi dari Pseudomonas yang dipakai untuk penelitian ini. Ada 2 strain nih, ada sensitif, ada resistensi. Kalau penelitian ini dikaitkan dengan penggunaan antibiotik ya nantinya, itu bedanya bagaimana? Apakah dia antibiofilm itu maksudnya menghambat terbentuknya biofilm atau menghancurkan biofilm yang sudah ada? Terus yang kedua, kita Prof. Venda menguji TLA. TLA diyakini mempunyai struktur yang sama dengan sisi aktif. Nah, itu tadi mungkin harus konsisten antara sisi aktif dan reseptor. Kalau enzim sisi aktifnya diikat, maksudnya hambatannya pasti ada tipe-tipe. Kalau di biokimia kebetulan saya ada kompetitif, non kompetitif, unkompetitif kan gitu ya. Nanti mungkin diinikan penggunaan TLA yang punya struktur sama dengan sisi aktif dari PMN, PGM gitu ya. Itu nanti hambatannya sejauh apa sih? Saya kira itu. Jadi penelitian ini nantinya agar bisa digunakan setelah riset ini. Tadi sudah ditagih sama promotor untuk lanjutan dari riset ini. Terima kasih Prof. Venda. Terima kasih Profesor Aulani Am atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, antibiofilm yang sudah dilakukan penelitian ini apakah sifatnya menghambat pembentukan sejak di awal atau bersifat menghancurkan gitu ya. Ya, kalau berdasarkan tahap dari penelitian untuk in vitro, sebetulnya ini dilakukan uji waktu tahapan penelitian pada saat kapan dilakukan atau diberi treatment ligan, itu fungsinya adalah untuk menghambat. Jadi artinya sebelum biofilm ini terbentuk, maka diberi dulu. Jadi bukan biofilm sudah terbentuk baru kemudian dihancurkan. Namun dalam aspek klinis barangkali itu tidak etis ya, hal-hal seperti itu, sehingga masa harus dikasih ya, sehingga kedepannya atau manfaat dari praktisnya untuk pemanfaatan dari antibiofilm ini ya seperti itu, baik sudah terbentuk ataupun belum, ini bisa tetap diberikan. Demikian Prof. Kemudian hambatannya sejauh apa pemberian dari antibiofilm ini terhadap terbentuknya biofilm. Jadi mekanisme untuk penghambatan dari enzim PMN-PGM, di mana fungsi dari keempat ligan yang ditemukan ini adalah sebagai analog substrat. Analog substrat yang asli dari PMN atau PGM ini adalah manosa dengan glukosa. Kemudian pada saat dilakukan screening uji untuk kesamaan mimik atau struktur yang stereoisomer untuk mencari struktur kimia sebagai inhibitor kompetitif, maka diperolehlah susunan gula yang lebih sederhana sebetulnya, yaitu TLA. Dia bentuknya lebih pendek dan cenderung strukturnya lebih linear, sehingga akan memiliki ikatan yang lebih stabil pada saat menggantikan
substrat yang asli. Nah, pada saat penghambatan ini terjadilah sisi aktif tersebut itu diduduki oleh analog substrat, sehingga substrat yang asli tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif tersebut. Sehingga harusnya pada saat substrat yang asli, di mana itu glukosa atau manosa, itu kemudian nanti membentuk hasil akhirnya adalah sebagai eksopolisakarida, itu tidak akan terjadi, atau produk dari PMN atau PGM yang dikatalisis atau dilakukan proses enzimatik dengan PMN PGM ini tidak akan terjadi. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, jadi sudah tahu saya dari itu adalah dijawab adalah kompetitif sehingga nanti bisa digunakan sebelum dan sesudah ya, karena dia akan duluan mengisi sisi aktif. Ya. Saya kira terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Aulani. Giliran yang keempat adalah Dr. Reni Ihtisam, Magister Sains. Silakan, Dok. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Promovenda. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya melihat hasil mikroskop konvokal ini bagus ya. Jadi yang diberikan antibiofilm ini hasilnya memang densitasnya sangat rendah ya, hampir keempat-empatnya. Nah, pertanyaannya dari keempat ini ya, dengan hasil yang bagus ini, kira-kira manakah yang potensinya paling besar nanti digunakan ya. Kemudian kira-kira bahan herbal alam apa yang terkandung atau yang mengandung dari bahan tersebut ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pada penggunaan ya, jadi penelitian ini kan menggunakan in silico ya sebelum melaksanakan ini ya. Dan dari hasil in silico itu dapat dipastikan jika ligan yang digunakan itu dapat menghambat biofilm ya. Apakah setiap kita menggunakan in silico, misalkan dia memang positif, itu hasilnya secara in vitro maupun in vivo nanti juga akan sama? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Reni Ihtisam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Dari visualisasi bahwa potensi yang paling besar itu memang di sini bila dilihat dari visualisasi itu tidak terlalu signifikan. Semuanya memiliki potensi yang sama. Walaupun memang densitasnya macam-macam ya. Kelemahannya di sini adalah bahwa untuk CLSM itu dia tidak bisa melakukan visualisasi secara kuantitatif ya. Kemudian bila dilihat dari percobaan atau uji sebelumnya yang menggunakan micro titer plate, di situ bisa dipastikan berapa persen yang dihambat oleh masing-masing ligan ini. Di sini yang paling baik itu adalah TLA, asam askorbat, dan desorbitol. Ya. Tapi apakah ini nanti langsung pada saat in vivonya atau pada saat uji klinis ini kemudian bisa dipraktekkan? Nah, ini banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi. Makanya akan ada dalam penelitian ini itu analisis-analisis yang kemungkinan bisa untuk memprediksi yang mana yang nanti kira-kira berpotensi paling baik. Namun demikian, kenapa kami di sini tidak membahas mana yang paling baik, belum bisa dibandingkan karena dosis dari masing-masing ini ligan itu memang berbeda satu dengan yang lain. Tapi bila saya diminta untuk memilih yang mana, sementara ini berdasarkan analisis yang bisa diterima itu adalah TLA dengan asam askorbat. Demikian, dokter.
Kemudian untuk bahan herbal apa yang bisa kira-kira digunakan untuk kandidat ligan pada tahap penelitian selanjutnya? Sebenarnya pada saat dilakukan pengujian in silico itu kita memilih ada beberapa senyawa atau ligan lebih dari 30-an. Kemudian disaring strukturnya, kemudian juga dilakukan analisis apakah ini bersifat toksis dari masing-masing ligan tersebut, toksis, kemudian availabilitasnya, kemudian kemudahan untuk mendapatkannya. Maka dari 14 atau 15 dengan TLA yang di docking tersebut dipilihlah 3, dan kebetulan salah satu juga pemilihan dari keempat TLA, kemudian DS atau disorbitol, asam glukarit atau glukarik asid, kemudian asam askorbat itu terdapat di dalam bahan alam, kebanyakan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Demikian, Dok. Kemudian pertanyaan yang ketiga, uji in silico seberapa berpengaruh terhadap in vivo dan in vitro gitu ya, kira-kira, Dok? Apakah hasil in silico itu bisa dipastikan bahwa nanti juga hasilnya juga sama gitu, kalau secara in vitro gitu? Baik. Pengujian in silico ini adalah pengujian yang paling awal. Artinya di sini kalau dalam bahasa yang lebih mudah adalah secara virtual, ya, menggunakan aplikasi dan menggunakan software. Sehingga apakah bisa dipastikan itu juga memerlukan beberapa tahapan lagi. Ada yang modeling, kemudian juga ada yang harus juga dipastikan untuk kira-kira bisa tidak dilakukan untuk uji selanjutnya. Jika misalnya in silico ini tidak bisa memastikan memang 100% akan sama dengan yang terjadi di in vitro ataupun in vivo. Demikian, Dok. Jadi in silico ini hanyalah prediktif. Sehingga untuk memastikan itu ya perlu modeling dan simulasi pada saat sebelum tahapan untuk dilakukan uji in vitro maupun in vivo. Demikian. Ya, terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Isom. Giliran yang nomor 5 adalah Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan, FIS-CM. Silakan, Dok. Turun, Prof. Yenji, Pak Ketua Sidang. Pertama, selamat kepada Pak Dian Rahmawati ya, selaku Promovenda yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi doktor. Dan selamat kepada kedua promotor yang penelitiannya ini sangat bermanfaat. Tadi telah banyak dibahas mengenai teori-teori mengenai penelitian ini ya. Pertanyaan saya cukup mendasar, yaitu bagaimana Pseudomonas aeruginosa itu bisa menyebabkan ini ya, resistensi terhadap antibiotika. Dan yang kedua yaitu mengenai kearifan lokal. Tadi Bu Promovendus Budian akan melanjutkan di Kalimantan Timur ya, dengan di sana kan banyak tanaman herbal ya. Nah, kearifan lokal di sana, kira-kira tanaman herbal yang akan dipakai untuk penelitian itu apa ya yang bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, yaitu in vivo tadi. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Dr. Yunias Setiawati, SPKJ. Untuk yang pertama, bagaimana Pseudomonas ini menyebabkan resistensi gitu nggih, Prof? Gitu, Dok ya. Jadi mekanisme Pseudomonas mengapa bisa menjadi resisten terhadap antibiotik, sebelumnya
telah dijelaskan bahwa bakteri ini bisa mengalami atau memiliki 3 macam resistensi, yaitu resistensi intrinsik, di mana di sini memang Pseudomonas itu sendiri memiliki struktur outer membran yang tidak mudah ditembus oleh antibiotik. Kemudian juga memiliki mekanisme efflux pump. Jadi secara internal dari bakteri ini dia memang telah memiliki intrinsik resisten terhadap beberapa antibiotik. Kemudian yang kedua adalah resistensi didapat. Resistensi didapat di mana di sini bila antara bakteri Pseudomonas aeruginosa itu terjadi misalnya pertukaran atau transfer gen, di mana gennya ini adalah gen resisten yang bisa menyebabkan resistensi. Kemudian yang ketiga, apabila bakteri ini membentuk biofilm, itu memungkinkan sekali terjadi yang namanya resistensi adaptif, karena biofilm ini merupakan suatu perlindungan terhadap stimulasi atau iklim atau lingkungan yang ekstrim dari luar. Demikian, Dok. Untuk kearifan lokal, kira-kira tanaman apa yang dari Kalimantan? Sebenarnya kami memiliki pohon penelitian sendiri dari Kalimantan. Memang banyak tanaman yang memang asli di sana. Contohnya misalnya bawang dayak atau bawang tiwai, kemudian bajakah, kemudian juga beberapa kayu-kayuan ya. Nah, sehingga itu nanti bisa akan lebih dieksplorasi. Demikian, Dokter. Ya. Terima kasih Prof. Hendy, Ketua Sidang. Saya puas dengan jawaban Bu Promovenda. Terima kasih Dr. Yunias. Selanjutnya yang keenam, Dr. Ira Humairoh, Dr. Magister Sains. Silakan, Dok. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Promovenda atas capaiannya selama ini sehingga pada pagi hari ini bisa berdiri di sini untuk mendapatkan gelar doktor setelah ini. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai enzim yang akan menghasilkan eksopolisakarida ini. Tentunya tidak hanya PGM saja ya, saya baca itu juga ada enzim lain yang bisa menghasilkan eksopolisakarida, misalnya UDP glukosa fosforilase atau GALU. Nah, Anda ini kan melakukan penelitian awal dengan menggunakan metode in silico. Mengapa hanya fokus pada satu enzim aja dan tidak membandingkan dengan enzim lain yang juga bisa memproduksi eksopolisakarida ini? Mungkinkah ada hal-hal tertentu yang membuat PGM ini lebih unggul dibandingkan enzim yang lain? Kemudian pertanyaan kedua, bisakah sejak awal kita melakukan desain dengan in silico itu kita bisa memprediksi sifat inhibitor dari TLA ini, apakah bersifat kompetitifkah atau non kompetitif atau unkompetitif? Itu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Ira Humaira. Saya akan menjawab yang pertama. Apa keunggulan dari PMM PGM, mengapa tidak dibandingkan dengan yang lain?
Untuk penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, memang ada target yang mengarah kepada terbentuknya atau inhibisi dari pembentukan eksopolisakarida. Namun, untuk PMM PGM ini itu memang tidak ada homologinya sementara ini untuk enzim. Kemudian memang belum pernah diteliti sebelumnya, dan inilah kenapa penelitian adalah novelty. Kemudian PMM dan PGM ini itu bukan hanya matrik eksopolisakarida, tetapi juga ada faktor virulensi yang lain yang juga terpengaruh bila enzim ini dihambat, yaitu LPS-nya. Sehingga mengapa peneliti mengambil enzim ini untuk dilakukan penelitian awal in silico dan kemudian di docking. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa diprediksi dari in silico ini yaitu kompetitif, unkompetitif atau non kompetitif? Ya, jadi untuk metode in silico ini adalah sebagai suatu prediktor di mana menilai interaksi antara satu molekul dengan molekul lain atau bagaimana afinitasnya molekul satu dengan mungkin reseptor lain, sehingga mekanisme molekuler yang terpengaruh atau yang bisa dinilai dari mekanisme atau aplikasi melalui docking in silico ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk melihat atau memprediksi apakah suatu enzim atau suatu nanti analog substrat ataupun senyawa kimia yang lain ini bersifat kompetitif, unkompetitif ataupun non kompetitif. Demikian dokter. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi, Prof? Tentang novelty, tadi kan Anda menyebutkan bahwa penelitian enzim PNM atau PGM itu adalah suatu novelty ya. Apakah yang dimaksud novelty ini ketika ditemukan bahwa TLA itu sebagai inhibitor terhadap PNM PGM-nya atau penelitian terhadap PNM PGM-nya itu sendiri? Karena kan kalau kita searching itu tentang PNM itu bisa kita dapatkan dari penelitian beberapa tahun sebelumnya. Ya, jadi yang novelty di sini memang TLA-nya ya. TLA itu mengapa belum dieksplorasi sebagai antibiofilm. Sebelumnya kalau misalnya kita mencari kata kunci TLA itu pernah diteliti, tetapi bukan efeknya sebagai antibiofilm, namun sebagai antibakteri ataupun antioksidan. Nah, kemudian apa kaitannya dengan PMM PGM? Sebetulnya untuk Pseudomonas aeruginosa itu di dalam desain awalnya di PDB memang PMN dan PGM ini belum berhasil dilakukan kristalisasi secara X-ray itu antara substrat yang asli dengan enzimnya. Namun kemudian pada mutannya itu ditemukan bahwa TLA di sini itu terikat atau terlekat pada sisi aktif dari PMM PGM. Mutannya di sini sendiri itu sebetulnya tidak memiliki perbedaan secara fungsional, hanya pada pergantian salah satu asam amino, tapi secara morfologi struktural, secara bentuk pitanya ataupun fungsionalnya itu tidak terpengaruh. Demikian dokter. Baik, terima kasih. Saya sangat puas terhadap jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Ira. Selanjutnya yang ketujuh Dr. Muhammad Hasil Forik, Dr. SP KFR. Silakan dok. Terima kasih Prof. Hendi, Bapak Ketua Sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada Dr. Dian Rahmawati yang sudah berhasil menyelesaikan satu rangkaian penelitian yang cukup bagus, indikator bagus dari mana, dari publikasinya yang cukup bagus. Yang kedua, penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang kemudian memunculkan banyak pertanyaan untuk dijawab dalam penelitian berikutnya. Jadi penelitian yang bagus adalah penelitian yang menghasilkan ide-ide penelitian baru. Nah, yang pertama saya ingin klarifikasi dulu, kalau lihat judulnya ini memang eye catching banget, desain, gitu.
desain anti biofilm. Yang ingin saya coba klarifikasi, sebagai orang yang belajar di farmakologi, saya yang di farmakologi, kalau dengar kata desain, apalagi ini terkait dengan obat, maka ada dalam benak saya ada suatu intervensi aktif dari peneliti untuk potong sambung rantai, puter rantai bensin, atau malah puter bayangan optik. Apakah dalam penelitian ini Promovendus melakukan hal tersebut, atau sekian banyak rantai yang mirip itu kemudian dipakai? Itu dulu. Baik, terima kasih Dr. Fathul Qorib atas pertanyaannya. Di sini dari pilihan yang dokter tanyakan tadi, kami menggunakan in silico bukan potong memotong rantai, tetapi memang mencari struktur yang sama atau mirip dengan analog substrat dari PMM PDM ini. Demikian, Dok. Jadi tidak ada proses mendesain, ya? Tidak, kalau untuk yang potong memotong jadi tadi. Jadi desain yang sudah ada yang dipakai gitu, ya? Iya. Oke, baik. Maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa diberikan satu penjelasan terkait dengan tabel 43 dan tabel 44 serta beberapa statement yang ada di sana. Yang pertama tentang bioavailabilitas oral dari TLA, GA, DS, dan AA. Pada tabel 43 disebut angka di sana skor bioavailability-nya 0,55 dan sekian. Kemudian pada paragraf yang ada di bawah menjelaskan tentang tabel 44, di situ disebutkan tentang rata-rata kemampuan penyerapan yang rendah. Kemudian lanjut dengan tabel 44 pada absorpsi usus manusia persentase, meskipun ini adalah pada uji virtual, TLA dan GA itu tertulis 0. Mohon nanti saya diberikan penjelasan kaitan dari tabel 43 yang menyebut angka tersebut dan statement absorpsi yang rendah, dan tabel 44 yang menyebut absorpsi 0 dan 0. Karena ini ada kaitannya dengan simpulan nomor 2 dan saran peneliti untuk menggunakan pada uji in vivo. Karena dalam dunia farmakologi, ketika kita mau mentarget suatu organ atau mentarget suatu organisme, maka obat itu harus memiliki oral bioavailability yang bagus supaya bisa mencapai target sasarannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fathul Qorib. Pertanyaan yang kedua akan berusaha saya jawab. Untuk tabel 43 angka skor bioavailabilitas 0,55 dan 0,56, kemudian disimpulkan bahwa skor bioavailabilitas ini merupakan skor yang baik. Sebenarnya angka ini adalah merupakan angka yang dibentuk oleh aplikasi. Ya, jadi aplikasi beberapa komponen yang mungkin memang didesain oleh pencipta awal aplikasi ini itu untuk kemudian menyimpulkan apakah komponen-komponen yang dimaksud untuk menilai bioavailabilitas itu baik atau tidak. Nah, untuk prediksi ini itu dimasukkan dalam format yang namanya SMILES. Nah, di sini hanya ada kalau misalnya kita memasukkan suatu angka-angka ke dalam aplikasi itu, maka kesimpulannya itu hanya terdapat 3. Yang pertama itu adalah angka 0,17. Ini dikatakan bahwa skornya bioavailabilitasnya jelek. Kemudian yang kedua adalah 0,55 dan 0,56, dan itu interpretasikan sebagai memiliki bioavailabilitas yang baik. Demikian, dokter. Jadi ini adalah aplikasi ya yang sudah memang didesain oleh si pembuat aplikasi. Kemudian bagaimana dengan TLA dan GA yang memiliki absorpsi 0 ya. Sebetulnya untuk penilaian absorpsi yang baik itu di atas 30% yang baik untuk absorpsi di usus maksudnya. Namun pada analisis yang menggunakan server PKCSM ini diperoleh di mana di sini TLA dan GA itu absorpsinya 0. Sekali lagi dokter, bahwa ini adalah suatu prediksi atau hanya suatu prediktor, sehingga kedepannya itu memang harus dipastikan kembali dengan uji in vitro. Namun sebetulnya untuk absorpsi ini
ada beberapa aplikasi yang lain yang bisa digunakan, sehingga ini mungkin hanya salah satu sebagai bahan pertimbangan. Bisa jadi ke depannya, karena ini adalah dimaksudkan untuk oral, mungkin saja memiliki kesempatan sebagai kandidat antibiofilm yang digunakan selain oral. Demikian, dokter. Oke, terima kasih. Saya rasa dengan jawaban bahwa ini memang masih prediksi semua menggunakan virtual, itu menjadi sesuatu yang menantang untuk diteliti lebih lanjut karena ada kontradiksi. Bioavailability itu akan muncul angkanya kalau absorpsinya itu ada. Kalau tidak terabsorpsi maka oral bioavailability akan 0. Nah, ini yang kontradiktif, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini yang menjadi satu ide baru. Selamat, terima kasih Promovenda. Ini yang memuaskan. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Giliran ke-8, Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. MKes. Silakan, Dok. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Pertama saya sampaikan selamat dulu ya, Dr. Dian Rahmawati sudah mencapai babak final gitu ya, bukan cuman Piala Eropa atau Amerika saja yang ada finalnya ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya coba ringkas saja menjadi 2 karena tadi pimpinan sidang menyampaikan 2 aja gitu ya. Yang pertama gini, hasil penelitian ini bagus sekali ya. Jadi Dr. Dian sudah mendapatkan beberapa substrat antibiofilm gitu ya. Ya, nah pertanyaan yang pertama adalah di sini kan diterapkan atau diaplikasikan pada Pseudomonas ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kira-kira ini juga efek yang sama itu akan memiliki berlaku juga untuk bakteri yang lain itu ya, atau memiliki pola yang sama pada efeknya ya. Dan yang kedua, menarik kalau kita perhatikan pada beberapa efek, misalnya terutama secara khusus saya melihat pada asam glukarat gitu ya, itu pada dosis yang tinggi ternyata persentase hambatannya menurun ya pada pada ini Pseudomonas yang sudah resisten ya, resisten antibiotika gitu ya, kan menurun pada yang tinggi gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ini terjadi ya? Apakah ada kemungkinan bahwa nanti juga bisa terjadi resistensi terhadap substrat antibiofilm ini? Ya, saya kira itu pertanyaan saya, 2 aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hari Basuki atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah aplikasi dari antibiofilm yang telah saya teliti ini bisa digunakan selain dari Pseudomonas aeruginosa? Beberapa bakteri lain itu juga sebetulnya memiliki enzim PMM atau PGM atau salah satunya. Namun disebutkan dalam literatur beberapa yang kemungkinan bisa juga dilanjutkan sebagai contoh atau bahan penelitian untuk dihambat PMM-PGM-nya itu adalah Streptococcus pneumonia, kemudian Salmonella typhi, dan yang ada juga saya pernah membaca di literatur itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Demikian dokter. Kemudian apakah mengapa asam glukarat khususnya yang resisten ya, strain resisten pada konsentrasi yang tinggi hambatannya semakin menurun? Ini mungkin saya bisa jelaskan pada saat kami melakukan penelitian. Memang asam glukarat ini sebagai suatu bentuk bahan untuk penelitian, dia berada dalam ikatan bersama garamnya, yaitu kalsium glukarat. Sehingga pada saat kami melakukan uji untuk pengukuran secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer dengan menggunakan metode microtetraplate, pada saat dinaikkan ujinya, ya, dinaikkan konsentrasi dari asam glukarat ini, maka itu terjadi kejenuhan di mana endapan kalsium ini mengganggu
pengamatan secara spektrofotometer. Jadi memang sulit diprediksi untuk apakah pada saat dilakukan peningkatan kembali, ini kan apakah konsisten atau tidak pada saat diuji kok tiba-tiba di konsentrasi yang terakhir yang masih bisa dibaca oleh spektrofotometer itu kemudian dia menurun efektivitasnya. Ya, karena peneliti melakukan uji ini berkali-kali sehingga peneliti juga meyakini bahwa memang itu ada efek tertentu dari kalsium glukarat yang bisa akhirnya jenuh dia pada konsentrasi tertentu, dan pada saat ingin dilakukan apakah saat nanti dinaikkan konsentrasi ternyata itu adalah memang keterbatasan pada bahan uji yang tidak bisa dilakukan pengamatan untuk uji yang untuk konsentrasi yang lebih tinggi, dokter. Kemudian apakah ada kemungkinan gimana dokter tadi kemungkinan kan terjadi resistensi terhadap substrat antibiofilm ini. Terjadi resistensi terhadap substrat antibiofilm. Ya, sebetulnya resistensi itu belum ada istilahnya di antibiofilm, dokter. Jadi resistensi ini sementara ya sifat kepekaannya. Jadi kalau antibiofilm ini apakah dia berdampak memiliki efek atau efektivitas sebagai antibiofilm atau tidak? Kalau misalnya pertanyaannya apakah dia nanti semakin menurun efektivitasnya, mungkin bisa jadi, dan ini memerlukan penelitian yang lanjut, dokter. Demikian kira-kira. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, Dr. Hari Basuki. Giliran yang ke-9 saya sendiri. Pertama tentu saya apresiasi dan selamat pada Dr. Dian Rahmawati, penelitiannya bagus sekali, apalagi publikasi di top tier ya. Ada yang menarik dari diskusi tadi ini, di mana dokter menyampaikan antibiofilm ini kerjanya menghambat, sebagian besar menghambat, tidak menghancurkan. Namun Dr. Dian juga khawatir bahwa ini bisa tidak etis gitu. Padahal nanti rencana berikutnya akan penelitian berlanjut terus sampai ke manusia. Kalau ini memang betul-betul tidak etis, tentu Komisi Etik akan mempertanyakan penelitian ini nanti berikutnya. Nah, tentu apa definisi dari penelitian ini tidak etis dan antisipasinya bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Hendy atas pertanyaannya. Jadi dalam teori terbentuknya biofilm itu ada beberapa tahap. Di sini dalam penelitian saya itu ada 5 tahap. Nah, untuk penghambatan atau terhadap enzim dari PMM-PGM ini, memang substrat analog yang sudah berhasil didocking itu diberikan pada saat tahapan dia sebelum membentuk biofilm, sehingga secara in vitro memang fungsi dari antibiofilm ini adalah preventif. Namun di dalam pelaksanaan atau mungkin setting klinis, clinical setting, itu tentunya pemberian antibiofilm tidak harus atau hanya sebagai preventif. Kadang-kadang kalau misalnya ini belum dilakukan penelitian yang memang terpublikasi benar-benar aman, maka untuk dilakukan uji sebagai dia itu adalah preventif atau bukan, maka mungkin akan sulit, Prof. Sehingga akan lebih misalnya dia diberikan sendiri gitu ya. Jadi untuk menguji apakah pada saat seseorang mengalami infeksi Pseudomonas aeruginosa, kemudian seharusnya kan diberikan antibakteri sebagai terapi utama. Namun kenapa peneliti di sini menganggap bahwa penelitian ini atau antibiofilm yang ditemukan ini hanya sebatas saat ini sebagai terapi komplementer, karena memang sudah memiliki antibiotik sebagai pengobatan infeksi untuk Pseudomonas. Namun
apabila Pseudomonas ini itu kemudian membentuk biofilm, karena tidak semuanya Pseudomonas itu membentuk biofilm. Ini sangat tergantung mungkin kepada strain, kemudian terhadap paparan eksternal, dan ya jenis apapun yang memang metabolisme yang mempengaruhi dari biofilm itu sendiri. Sehingga bila antibiofilm ini dilakukan hanya untuk preventif, kemudian tidak dilakukan terapi utamanya, maka itu saya rasa belum etis hal seperti itu. Namun ada temuan yang memang tidak saya publikasikan di sini. Sebetulnya dari 4 ligan itu ada 3 yang memiliki kemampuan juga sebagai antibakteri, dokter. Sehingga selain anti biofilm, ternyata memang tidak tercantum di dalam disertasi saya, namun ada hasil penelitian yang lain yang waktu itu juga saya koleksi datanya dan belum terpublikasi. 3 di antara 4 ini juga memiliki sifat sebagai antibakteri. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, waktu 60 menit bagi para penyanggah telah selesai. Selanjutnya kami tawarkan kepada undangan akademik untuk mengajukan 1 pertanyaan. Cukup banyak daftar undangan akademik, saya coba satu persatu. Yang pertama, Dr. Siti Khotimah, MKes. Beliau ini Wadek 1 FK Universitas Mula Warman. Silakan. Tolong dibantu mic-nya. Oh, bisa. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Dian atas ujian disertasi terbuka pada hari ini. Perlu kami informasikan, Dr. Dian ini adalah satu-satunya pakar spesialis mikrobiologi klinik di Kalimantan Timur. Jadi walaupun beliau belum selesai S3-nya, itu sudah dibutuhkan di rumah sakit pendidikan utama kami sebagai ahli mikrobiologi klinik. Kemudian yang kedua, tentunya saya juga menggunakan kesempatan yang sangat baik ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Airlangga, baik di tingkat universitas maupun fakultas kedokteran maupun di program doktor, untuk bisa memberikan kesempatan kepada Dr. Dian menjalani pendidikan program doktor. Kalau saya ingat-ingat, Dr. Dian ini dari S2, spesialis dan S3 di sini. Bahkan waktu selesai spesialis, Prof, beliau diizinkan sama Ibu Dekan untuk langsung mengambil S3. Karena memang kapasitas beliau yang sangat mumpuni dalam pengembangan keilmuan. Berikutnya, tentu kami sebagai institusi sangat mengharapkan kepada Ibu Dian dalam menjadi sumber atau salah satu pengembangan ilmu khususnya di bidang mikrobiologi klinik di institusi kami. Terus terang, laboratorium mikrobiologi ini menjadi salah satu laboratorium yang beliau berada itu yang paling canggih alat-alatnya yang kami miliki saat ini. Sehingga tadi disampaikan beliau untuk terus mengembangkan keilmuan di sana sesuai dengan harapan kami setelah ini jadi dokter, dan harapannya adalah bisa segera menjadi guru besar di bidang mikrobiologi klinik, khususnya di bidang kepakaran anti biofilm ini. Dan tentu saja dari diskusi yang disampaikan tadi, saya melihat Dr. Dian ini hendak mengembangkan hasil penelitian ini sampai pada tahap akhir ya, baik dari uji in vitro, in vivo maupun uji kliniknya. Kira-kira dengan sumber daya yang kita miliki di fakultas maupun di universitas, berapa jauh itu bisa diwujudkan ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira sumber daya apa yang mungkin menurut Ibu Dian yang perlu kita kembangkan lagi supaya mendukung penelitian ini ya, terutama dalam rangka
ini sangat pas sekali untuk mendukung keunggulan institusi kami di dalam pengembangan obat bahan alam. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti Khotimah sebagai wakil pimpinan dari institusi saya yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan yang pertama, sejauh mana bisa diwujudkan penelitian lanjut di Fakultas Kedokteran kita di Laboratorium Mikrobiologi. Memang bila mengikuti alur dari tahapan penelitian yang sudah saya lakukan ini pada saat sekarang adalah di tahap in vitro. Untuk in vivo, beberapa di Laboratorium Farmakologi di FK juga sudah memiliki fasilitas. Namun seperti jika mengacu kepada metode penelitian seperti apakah menggunakan mikroskop elektron, kemudian seperti misalnya CLSM, atau mungkin akan ada kultur sel ke depannya. Nah, sementara baru direncanakan, sehingga harapannya memang institusi kami itu bisa memenuhi bagaimana ke depannya supaya penelitian ini bisa lebih berkembang. Kemudian pertanyaan kedua, gimana tadi? Mohon maaf. Mohon klarifikasi ya Bu Dian ya. Untuk kultur sel insya Allah sudah bisa, alatnya sudah ada, menunggu Bu Dian untuk hadir bisa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi Dok kayaknya belum. Kira-kira perlu berapa lama dari waktu untuk pengembangan terkait dengan pengembangan antibiofilm ini darinya? Untuk waktu terkait dengan pengembangan antibiofilm, kebetulan secara nasional itu penelitian biofilm itu memiliki semacam perkumpulan yaitu PKFR, dan salah satu peneliti aktif di badan ini itu ada di Kalimantan Timur. Saya mengenal langsung beliau dan sebagai salah satu kolega saya tempat saya konsultasi terkait penelitian biofilm. Beliau di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan publikasinya juga cukup banyak. Beliau adalah dekan farmasi di UMKT, sehingga kalau ditanya seberapa waktu yang mungkin bisa diwujudkan untuk pengembangan penelitian ini, saya rasa kita nanti institusi kami dari FK Unul itu bisa berkolaborasi dengan institusi yang lain di sana yang memiliki memang pakar dan ahli sekaligus memang ekspertis yang memang berpengalaman di bidangnya. Demikian dokter, terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi yang utama dari Ibu Wadek 1 tadi, Dr. Dian, cepat segera pulang, jangan lama-lama sekolah ya. Baik, yang kedua adalah Dr. Agung Dwi Wahyu. Silakan. Terima kasih Prof. Hendi, Ketua Sidang. Ada satu pertanyaan yang menggelitik setelah membaca rangkuman dari disertasi Dr. Dian. Pertama-tama saya ucapkan selamat Dr. Dian. Kita ini umurnya sama, ya, sekolahnya hampir sama, gelarnya sama, doanya sama, ya. Jadi mirip-mirip gitu. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Di kesimpulan, Anda yang menulis di kesimpulan ketiga itu tentang jenis strain berdasarkan sifat kepekaan terhadap antibiotik berpengaruh terhadap kemampuan bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam membentuk bifilm. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya adalah di mana strain resisten lebih kuat dalam membentuk bifilm dibanding strain sensitif. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa menjelaskan mekanisme ini ya? Kalau kita lihat ini sebenarnya menjadi suatu
perhatian khusus terutama di bidang resistensi, karena ini kalau kita lihat dari sudut pandang biological fitness cost ini bertolak belakang. Mungkin Anda bisa menjelaskan mekanisme ini. Mungkin itu dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Agung Dwi Wahyu. Terkait pertanyaan mengenai kesimpulan kedua dari penelitian saya, di mana di sini adalah strain resisten dari Pseudomonas aeruginosa ini ternyata memiliki kemampuan membentuk biofilm yang lebih kuat. Memang sangat kontradiktif ya, karena penelitian semacam ini cukup banyak dan variasi dari hasilnya juga beragam dari berbagai bakteri yang diuji cobakan. Jadi dari hasil pustaka itu juga antara misalnya Staphylococcus, kemudian Acinetobacter baumannii itu memiliki kesimpulan yang berbeda antara hasilnya. Ada yang dinyatakan bahwa justru strain sensitif itu memiliki kemampuan membentuk biofilm lebih kuat, dan ini dari aspek biological fitness cost. Memang untuk aliran atau penganut yang resistensi ini termasuk logikakan demikian, karena suatu bakteri bila sudah mengedepankan atau memprioritaskan suatu faktor resistensinya, maka biasanya ini kalau dari aspek biological fitness cost, maka dia harusnya sifat yang lain untuk mengurangi dari metabolismenya, mengurangi dari fitness cost-nya, maka bakteri ini akan berupaya untuk yang lain itu lebih rendah, sehingga kemampuan membentuk biofilm itu harusnya kalau berdasarkan ini akan bertolak belakang. Namun dari penelitian yang telah saya lakukan, ya kebetulan ini adalah penelitian analitik deskriptif, namun memang masih bisa dijelaskan. Kemudian beberapa faktor yang barangkali bisa berpengaruh di sini ada mungkin pengaruh dari kromosom atau gen yang saling terrekombinan untuk kemudian melakukan dilakukan multi integron ya. Kemudian yang kedua adalah barangkali stimulasi oleh beberapa operon itu oleh satu dari integron. Demikian mungkin Dr. Agung yang bisa saya jelaskan. Ya, prinsipnya saya puas. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, terima kasih Dr. Agung. Selanjutnya Dr. Titik Sulistiawati, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Konsultan. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Dian Rahmawati. Dr. Dian ini merupakan kolega saya waktu pengambilan dokter spesialis, dan saya tahu perjuangan Dr. Dian sampai di titik ini sudah luar biasa. Jadi terkait pertanyaannya untuk Dr. Dian, dari manfaat praktis ya Dr. Dian, untuk implementasi klinis, apakah memang dibutuhkan dok kalau secara mikrobiologi klinik, karena kebetulan saya juga fokusnya ada di pelayanan. Apakah menurut Dr. Dian perlu adanya deteksi biofilm ini, karena memang selama ini yang ada di diagnosis klinis biasanya adalah hanya kultur dan uji kepekaan antibiotik. Apakah deteksi biofilm ini diperlukan manfaatnya oleh para klinisi? Kemudian yang kedua terkait satu saja Bu. Ya. Dan kaitannya dengan pengobatan komplementer ya. Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Titik Sulistiawati yang memang merupakan
teman seperjuangan pada saat PPDS dan juga sangat mendukung, kebetulan satu angkatan, sehingga pada hari ini saya bersemangat sekali untuk bersamai beliau juga, dan barangkali bisa memotivasi beliau juga untuk mengambil doktoral ke depannya. Ya, untuk mengenai manfaat praktis, apakah perlu atau screening, barangkali screening awal untuk antibiofilm ini, saya rasa untuk sementara ini karena memang kita melakukan hal yang pokok itu adalah uji identifikasi dan kemudian AST. Namun biofilm ini sendiri untuk clinical setting akan sangat berpengaruh kepada kronisitas dan relapse dari suatu infeksi Pseudomonas aeruginosa. Jika memang diprediksi bahwa ini adalah infeksi kronis atau mungkin yang kambuhan atau persisten, usul atau saran untuk dilakukan screening dari isolat dari si pasien yang memang terinfeksi bakteri, apakah biofilmnya memang terbentuk atau tidak, mungkin bisa diaplikasikan. Demikian, dokter. Iya, terima kasih. Saya puas dengan jawaban. Terima kasih. Berikutnya Dr. Satuman, SSI MKes. Terima kasih Prof. Pimpinan sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Dian, sudah melampaui babak akhir. Ada satu pertanyaan yang saya juga tergelitik dengan pertanyaan Dr. Hari Basuki terkait tentang konsentrasi. Pada saat melakukan penelitian di laboratorium, cara Dr. Dian menentukan dosis masing-masing ligan ini bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Dr. Satuman. Beliau juga adalah kolega saya dan satu bimbingan promotor, tapi beliau lulus duluan. Untuk pertanyaan bagaimana pada saat menentukan dosis awal pada masing-masing ligan, ya, peneliti di sini melakukan uji pendahuluan atau preliminary, jadi menetapkan range dosis tertentu dengan metode twofold, 2 kali lipat terus ditingkatkan. Namun awalnya itu dengan cara mencari literatur lain, walaupun di sini bukan sebagai fungsinya untuk antibiofilm. Ada beberapa literatur yang menggunakan bahan uji serupa tapi untuk tujuan yang lain, sehingga angka tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan atau bahan pertimbangan awal untuk menentukan range dosis. Begitu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya Dr. Dian. Terima kasih Prof. Pimpinan sidang. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian dokter terbuka ini dan nanti akan dipersilakan lagi kembali saat pengumuman hasil yudisium. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melaksanakan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan,
kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 16 Mei 2024 yang diketuai oleh Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. MKes, dan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudari Promovenda diterima. Dan demikian saudari Dian Rahmawati, Dr. MKes, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 10 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberi hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Dian Rahmawati, Dr. MKes, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik, adalah doktor ke-1034 dari program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan kesan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para guru besar, pada para penguji dan penyangga, teman sejawat saya, keluarga saya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, memberikan semangat, kemudian juga mendoakan hingga saya berada pada titik sekarang di mana saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Disertasi ini merupakan wujud dari suatu tanggung jawab yang saya percayai, merupakan suatu capaian yang bagi saya adalah aplikasi dari apa yang bisa saya berikan, dari apa yang bisa saya abdikan kepada negara ini, kepada keluarga saya, kepada semua yang kira-kira nanti bisa mendapatkan manfaat dari penelitian disertasi saya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa berdiri di sini, saya bisa menyelesaikan studi saya walaupun memang tidak mudah buat saya, tidak singkat buat saya, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan segala macam kesulitan, kendala, dan tentu saja ada suka duka yang saya rasakan selama menempuh pendidikan untuk mencapai gelar doktor seperti sekarang ini. Terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Profesor Dr. Edi Bagus Wasito, Spesialis Mikrobiologi Klinis, konsultan, sebagai promotor saya yang tentu saja doa beliau, dukungan beliau, semangat yang diberikan oleh beliau, serta arahan yang diberikan oleh Prof. Edi Bagus memberikan saya kekuatan, memberikan saya semangat hingga bisa berdiri di sini dan menyelesaikan studi saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Alfa Baktir, Dr. Anda MS, sebagai co-promotor saya yang sudah saya anggap sebagai ibu saya juga, karena beliau sangat membantu dan sangat mendedikasikan apa-apa saja yang beliau miliki untuk mendukung dari pendidikan saya, dari penelitian saya. Bantuan beliau sangat luar biasa kepada kemajuan studi, kesulitan maupun hambatan, hanya kepada beliau
biasanya karena kami sama-sama perempuan mungkin itu akan lebih mudah dan lebih terbuka dalam menyampaikan segala kesulitan, dan solusi beliau juga sangat-sangat memberikan pencerahan, sangat-sangat memberikan suatu outcome yang memberikan saya jalan keluar untuk menyelesaikan penelitian saya hingga lulus di tahun ini. Kemudian para penyangga, Profesor Dr. Hendy Hendarto selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Kedokteran, terima kasih saya ucapkan Prof. Mohon maaf saya mungkin tergolong mahasiswa yang cukup molor gitu sehingga memang tahun ini harus atau dipaksa untuk menyelesaikan studi saya. Namun demikian alhamdulillah saya sudah sampai di titik ini, dan terima kasih sekali pada kesempatan hari ini telah berkenan menjadi pimpinan sidang pada ujian disertasi terbuka saya. Dukungan dan semangat yang program studi berikan sangat berarti buat saya. Penyanggah yang lain, Profesor Dr. Aula Niam, kemudian Dr. Reni Itisom, kemudian Dr. Yunias, Dr. Ira, Dr. Fatul, kemudian Dr. Hari Basuki yang terutama Dr. Hari Basuki sudah mengikuti sejak awal untuk masa ujian-ujian saya. Terima kasih banyak kepada Prof, dokter sekalian yang telah memberikan semacam pencerahan, memberikan dukungan pada hari ini, dan kemudian juga memberikan semangat untuk saya hingga bisa menyelesaikan studi saya di kesempatan ini. Kemudian keluarga saya, suami saya tercinta yang duduk di sebelah paling kanan atau paling kiri. Terima kasih atas dukungan, semangat, tentunya pengorbanan yang tidak sedikit yang beliau berikan kepada saya, karena memang kami berasal dari luar daerah sehingga hidup terpisah. Kemudian bersama anak-anak juga ya kebetulan karena saya menjalani beberapa kali tahap pendidikan sekaligus, ya ada suka dukanya, kadang-kadang ngumpul, kadang-kadang terpisah karena berada di luar daerah, karena alasan pekerjaan, karena anak-anak sekolah. Semuanya adalah bentuk suatu pengorbanan buat saya yang tiada kiranya. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat anak-anak saya juga. Yang pertama Afifah yang juga mungkin akan wisuda S1 di tahun yang sama dengan ibunya. Kemudian Fadilah yang lulus UTBK juga di tahun ini akan kuliah. Kemudian Atikah yang akan masuk SMA, dan yang bungsu masih SMP, Nabila. Terima kasih anak-anak Umi sekalian. Kalian memberikan inspiratif yang sangat berarti buat Umi, dukungan, doa, ya serta suka duka tentunya mendampingi Umi selama Umi menyelesaikan pendidikan ini. Kemudian dari institusi saya, Dr. Siti Khotimah yang mewakili para para dekanat, pimpinan, kemudian juga teman-teman saya di sana yang memberikan dukungan selalu dan selalu mengharapkan dengan kesabaran kapan ini saya harus balik ke institusi saya. Walaupun secara fisik atau secara ragawi saya sudah berada di Kalimantan Timur sejak 1,5 tahun yang lalu, tapi memang kami atau saya bertugas di RSUD pendidikan, namun belum bisa resmi mengajar kembali ke Fakultas Kedokteran, sehingga dengan lulus di program studi ini, insya Allah secara de jure mungkin saya bisa kembali aktif di Fakultas Kedokteran tempat saya berasal atau home base utama saya. Kemudian teman-teman seangkatan S3 yang diwakili oleh Bapak Satuman, Mbak Vivin, dan Ibu Yeni luar biasa. Mungkin saya adalah golongan akhirun
yang pada kesempatan ini dari sekian banyak teman seangkatan saya yang sudah lulus, terima kasih atas dukungan semuanya, selalu memberikan motivasi, mengoprak-oprak saya, menelpon tiada henti dan memberikan semangat, sehingga mengingatkan saya yang barangkali lupa akan status saya sebagai mahasiswa. Sehingga ya akhirnya dalam 3 bulan terakhir mau tidak mau saya harus mempercepat, bukan lagi berjalan timi-timi tetapi harus berlari katanya ya, kata teman-teman, supaya bisa mengejar dan mencapai garis finish hingga di hari ini. Terima kasih kedatangan teman-teman. Kemudian Dr. Linda, Dr. Titi, Dr. Debbie, Dr. Narita, spesial buat Dr. Narita yang telah memberikan dukungan moral, memberikan dukungan moral, kemudian juga mendukung saya dalam hal operasional karena kebetulan saya tidak di sini, sehingga kebanyakan amanah segala sesuatu yang terkait teknis itu dibantu sangat besar oleh Dr. Narita. Kemudian Bapak Imam, kemudian Ikhlas Abjan di sini, terima kasih sekali, beliau berdua ini sangat-sangat berjasa membantu saya. Pak Imam adalah dosen di fakultas di FST yang membantu dan mengajari saya tentang docking in silico. Kemudian Ikhlas Abjan kemarin kebetulan sehari sebelum saya telah juga menjalani ujian tertutup, jadi beliau juga adalah sudah doktor ya, terselamat juga buat The Ikhlas. Terima kasih telah hadir pada saat ini dan kontribusi Bapak dan The Ikhlas yang sudah sangat besar terhadap keberhasilan penelitian saya. Nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para admin, pasca, sarjana, Mbak Fitri, Mas Oki, dan Bu Adri, terima kasih selama ini. Kalau mungkin saya rewel dan mungkin saya sulit dihubungi atau mungkin saya ghosting terhadap para admin ini, semoga ya tentunya tidak kapok karena itu memang tugasnya admin. Terima kasih sekali. Kemudian teman-teman mungkin di luar sana, luar biasa dukungannya kepada saya, adik-adik yang sudah membantu penelitian saya dan beberapa institusi yang terkait yang juga mendukung. Memang tidak mudah bagi saya untuk berpindah-pindah melakukan penelitian di beberapa laboratorium, di Universitas Brawijaya, di ITD, di FST, kemudian juga di UGM, apalagi dalam masa COVID, benar-benar mungkin merupakan perjuangan yang tidak bisa dibilang tidak sulit buat saya. Sehingga ya alhamdulillah saya mengapresiasi diri saya sendiri. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas bantuan semua pihak, atas dukungan dan doa berbagai teman-teman dan keluarga serta para guru saya serta juga orang tua saya dan adik-adik serta junior saya sudah berdiri saat ini dan dinyatakan lulus untuk menyandang gelar doktor. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi juga kepada hadirin yang hadir di sini apabila ada yang kurang berkenan atau barangkali jawaban-jawaban saya selama ujian tadi belum memuaskan, dan semoga kedepannya saya juga akan bisa lebih baik untuk bertanggung jawab terhadap ilmu yang sudah dianugerahkan atau gelar yang sudah dianugerahkan kepada saya hari ini. Matur nuwun sangat, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dian Rahmawati. Selanjutnya kami persilakan promotor Prof. Edi Bagus untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan Prof. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada institusi Fakultas Kedokteran dan juga Prodi Doktor Ilmu Kedokteran yang sudah memberi kesempatan
saya utamanya dan kopromotor untuk mendampingi yang bersangkutan Dr. Dian mengakhiri pendidikan S3-nya yang sebetulnya sudah lama kami tunggu, ya. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para penguji yang terlibat sejak awal Dr. Dian mengikuti pendidikan S3 ini, entah itu di ujian kualifikasi, proposal, ujian penilaian naskah disertasi, ujian tertutup, hingga ujian terbuka di siang hari ini. Demikian pula juga saya ucapkan kepada pendamping saya, Prof. Afaf, ya, yang sudah memenuhi apa yang kami pun tidak memilikinya pada waktu itu, yaitu dalam hal teknik in siliconya. Oh, ada di sini. Kalau gitu saya mohon maaf kalau itu. Ya, juga kepada para undangan akademik yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan ataupun komentar dan masukan untuk memperkaya ilmu yang perlu ditekuni oleh Dr. Dian selanjutnya. Nah, untuk itu izinkan kami juga mengucapkan selamat kepada Dr. Dian atas gelar tambahan baru yang sudah dicapai. Semoga bermanfaat untuk Dr. Dian, keluarga, institusi awal atau asal, bangsa, dan negara. Demikian juga saya ucapkan selamat kepada pihak keluarga atas capaian yang sudah dicapai oleh Dr. Dian maupun kepada pihak institusi. Manfaatkan apa yang sudah dicapai oleh Dr. Dian sebaik-baiknya, ya, agar memberi manfaat yang maksimal. Supaya tidak lupa, ingin memberi motivasi kepada Dr. Dian. Dr. Dian, do small thing that most people can do it. Ya, semoga tetap semangat untuk meneruskan apa yang tadi sudah saya tanyakan dalam ujian tadi. Terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktunya. Terima kasih, Prof. Edi Bagus. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami silakan kembali kepada pembawa acara.